Pemuda asal Madiun MAH ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu peretas Bjorka. Lalu pasal apa yang disangkakan terhadap MAH? Apakah penetapan MAH ini kemudian dapat membantu kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku utama di balik peretas Bjorka? Sementara itu Kontras juga menyatakan siap untuk mendampingi MAH. Akan kita bahas bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dan juga Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan yang akan bergabung nanti. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Mbak. Selamat sore juga Mas Andi. Sore Mbak. Pak Ahmad, saya mau ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pasal sebelumnya Bapak Dedi sudah menyatakan bahwa disangkakan pasal yang tercantum dalam Undang-Undang ITE karena diduga melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Pasal berapa Pak yang diduga dilanggar oleh MAH ini? Kalau kita melihat di Undang-Undang ITE itu ada di pasal 30 dilarang untuk meretas sistem elektronik. Pasal 30 kah atau pasal lain? Ya, begini Mbak. Pertama saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan Bjorka ini, pemerintah ini telah membentuk tim sus ya. Artinya tim sus ini terdiri dari beberapa lembaga. Ada Polri, BIN, BSN, Menko Polhukam, dan Menkominfo. Dan tim sus ini sudah bekerja dan sampai saat ini sedang bekerja. Tim sus beberapa hari yang lalu memang telah mengamankan saudara MAH. Di mana MAH tersebut ya diduga merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang mempunyai peran sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Ya, selanjutnya channel tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada di Brandset.co dan diposting sudah 3 kali ya. Nah, atas dasar tersebut maka saudara MAH ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang akan disangkakan, tentunya ini yang jelas adalah diterapkan Undang-Undang ITE. Penyidik yang merupakan bagian dari tim sus, penyidik Barreskrim, tentunya sangat teliti ya, dan prinsip hati-hati dalam menerapkan pasal tersebut itu diutamakan. Sehingga kita tidak terburu-buru untuk menetapkan tersebut. Dan juga walaupun MAH telah ditetapkan tersangka, karena tersangka ini bersifat kooperatif dengan kita tidak melakukan penahanan, namun yang bersangkutan diwajibkan untuk wajib lapor gitu Pak. Baik Pak Ahmad, saya pastikan bahwa tim tetap bekerja, berproses terus. Pak Ahmad, jika dalam kasus ini pasalnya belum ditetapkan atau belum bisa diumumkan, itu 2 hal yang berbeda Pak, boleh dikonfirmasi? Begini Mbak ya, artinya ada sesuatu yang juga merupakan bagian dari prinsip penyelidikan dan penyidikan ya, yang tentunya tidak harus kita ungkap di publik. Tetapi tentu harapan kita dari saudara MAH ini, kita akan mendapatkan atau bisa mencari pelaku-pelaku atau tersangka-tersangka lainnya Mbak. Baik Pak Ahmad, karena memang ada bahwa proses tetap bekerja ya, tim baik, bekerja, proses tetap bekerja, dan namun kita akan di sampaikan. Masyarakat ini ada kekhawatiran bahwa adanya salah tangkap. Saya mau ke Mas Andi dulu. Bagaimana Mas Andi tanggapannya bahwa pasal ini belum bisa diumumkan kepada masyarakat? Pertama, saya kira itu bukan sesuatu yang patutnya dirahasiakan. Apalagi bahwa perkara ini adalah perkara yang mendapatkan atensi dari publik secara luas. Nah, dalam konsep pidana itu kan memang ada ketika seseorang terlibat dalam upaya membantu satu tindak pidana, dia bisa berat dalam tindak pidana yang bersangkutan begitu. Persoalannya adalah di pasal 56 KUHP. Soalannya adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh MAH ini itu memasuki sesuai dengan unsur dalam tindak
tidak akan membantu dalam satu tindakan pidana. Nah, itu yang saya kira polisi tergesa-gesa menetapkan Mas MAH ini sebagai tersangka. Seharusnya unsur kehati-hatian dan ketelitian di dalam penetapan tersangka itu dilakukan lebih jeli oleh pihak penyidik yang tadi diuraikan oleh dari pihak kepolisian. Minimal Saya harus kira ada ini dua sangat alat bukti yang tergesa-gesa cukup, dan seperti itu ya Mas seolah-olah Andi? hanya untuk polisi pengen nunjukin bahwa polisi telah bekerja begitu. Tapi sayang sekali hal ini bisa justru menimbulkan ketidakpercayaan pada publik terhadap profesionalitas polisi dalam mengungkap persoalan dari Biorka tadi ini. Tanggapannya baik, berarti kan itu artinya sebenarnya untuk menetapkan tersangka itu harus minimal ada dua alat bukti yang tercukupi. Pak Ahmad, bagaimana tanggapannya? Apakah unsur-unsur yang disangkakan terhadap MAH ini yang diduga membantu Biorka ini sudah terpenuhi atau memiliki dua alat bukti yang cukup? Sudah Pak, apa saja alat bukti yang sudah dimiliki oleh kepolisian? Saya pasti sependapat dengan Mas Andi ya. Tentu penyidik dalam menetapkan seseorang tersangka harus mengikuti prosedur yang ada ya. Dua alat bukti minimal itu pasti dimiliki ya. Tidak akan mungkin penyidik menetapkan seseorang tersangka sebelum memiliki dua alat bukti yang cukup. Dan saya memastikan bahwa alat bukti yang ada saat ini sudah cukup untuk menyatakan saudara MAH sebagai tersangka ya. Nah, seperti kalau saya sampaikan ya, alat bukti seperti handphone ya, itu merupakan alat bukti dan SIM card-nya serta bukti uang yang dimiliki atau yang ditransfer atau yang diterima oleh saudara MAH juga bukti merupakan bagian dari bukti perbuatan yang dilakukan oleh saudara MAH untuk menetapkan saudara MAH sebagai tersangka. Baik, Pak Ahmad, saya mau mengkonfirmasi MAH ini sudah mengakui lewat video bahwa memang menjual akun Biorkanism tersebut kepada Biorka. Dari informasi yang didapatkan dari pernyataan MAH sendiri terhadap kepolisian, kapan dijualnya akun tersebut dan dijualnya dengan komunikasi langsungkah lewat DM, itu apakah artinya MAH ini mengetahui pasti siapa di balik akun tersebut atau melalui apa Pak penjualan terjadi? Ya, sekali lagi ada hal yang tidak harus kami sampaikan ke publik ya, karena ini merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan kami ya. Kami mengharapkan masyarakat bisa bersabar menunggu penyidikan yang berlangsung ini bekerja, karena tim ini tim sus ya, bukan saja kepolisian ya. Tentu karena kita bagian dari tim sus, kita akan selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di tim sus tersebut. Kami mohon masyarakat bisa bersabar agar kita bisa mengungkap kasus ini, Mbak. Baik Pak Ahmad, saya mau ke Mas Andi. Itu artinya tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada dua alat bukti yang cukup yang dimiliki kepolisian. Berarti kekhawatiran salah tangkap ini sudah tidak berlaku lagi atau seperti apa Mas Andi? Masih sangat potensial. Seperti saya bilang di awal, ini tergesa-gesa sekali. Proses penyelidikan itu kan bisa cukup panjang ya, untuk kemudian polisi melakukan tindakan yang lebih teliti lagi. Bahwa polisi boleh diskresi, boleh melakukan tindakan diskresi untuk menetapkan seseorang itu tersangka atau tidak, itu memang kewenangan kepolisian. Tapi saya kira ada banyak hal yang harus diklarifikasi oleh polisi dan tidak harus kemudian berargumentasi di balik bahwa ini adalah proses masih penyidikan dan publik tidak perlu tahu soal bagaimana upaya penyidikan di level berikutnya. Tapi saya kira ya ini juga menyangkut akuntabilitas kepolisian ya. Semua orang sedang mempertanyakan mengenai kinerja dan profesionalisme polisi begitu. Saya hanya khawatir saja kalau dilihat dari pemberitaan yang ada dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh MAH itu menunjukkan tidak ada motif kejahatan yang dia lakukan. Memang dia melakukan transaksi elektronik dengan si Biorka dengan menjual Biorkanism. Tapi saya kira apakah itu kemudian bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan atau tidak, itu kan di level berikutnya, background anaknya, terus aktivitas dia sehari-hari apa, motif mens rea-nya apa, itu saya kira harus diperjelas dulu, baru
baru kemudian penetapan tersangka itu dilakukan oleh polisi. Mencari 2 alat bukti itu bisa saja begitu, bisa saja. Tapi itu tidak menjamin bahwa polisi akan benar telah menetapkan seseorang secara material sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Baik, Saya klarifikasi. sangat berharap polisi lebih hati-hati karena ini juga menyangkut akuntabilitas kepolisian yang sedang dipertanyakan oleh banyak pihak. Baik, klarifikasi akan beberapa informasi yang tumpang tindih dan juga simpang siur di publik akan kita tanyakan lagi nanti kepada Pak Ahmad usai jeda berikut ini. Tetaplah di CNN Indonesia Newsroom. Kita masih membahas mengenai kasus peretasan Bjorka bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan dan juga Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan. Pak Ahmad, saya mau mengkonfirmasi dan juga mengklarifikasi. Apakah itu artinya dengan MAH ini sudah dipegang oleh kepolisian, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ini polisi artinya selangkah lebih maju untuk mendapatkan siapa sebenarnya otak di balik Bjorka? Oke Mbak, tentu ini adalah harapan kita semua Mbak. Harapan kita semua bahwa dari saudara MAH ini akan bisa mengungkap tersangka-tersangka atau pelaku-pelaku lainnya. Nah untuk itu saya berharap agar masyarakat bersabar. Saya pastikan bahwa penyidik terhadap kasus ini masih berproses, masih bekerja. Tentu hasilnya akan ketika nanti sudah ada pasti kita akan sampaikan ya. Artinya kita bersabar. Ini saudara MAH ini bisa jadi bukan pelaku tunggal, bisa jadi dari sini kita akan mendapatkan pelaku lain. Sekali lagi mohon masyarakat bisa bersabar, berikan kepercayaan kepada Polri untuk bekerja secara profesional. Demikian Mbak. Baik Pak Ahmad, namun pada konferensi pers yang berlangsung pada 14 September, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pada konferensi pers tersebut bahwa sebenarnya telah mengantongi gambaran pelaku dengan baik. Ini pelaku yang mana Pak yang sudah dikantongi sebenarnya, MAH kah atau ada pelaku-pelaku lain yang juga sebenarnya sudah dikantongi? Saat ini ya yang dikantongi tersangka itu adalah MAH Mbak. Yang lain masih didalami Mbak. Yang ditetapkan sebagai tersangka baru MAH. Berarti ada berapa orang yang saat ini sedang didalami oleh kepolisian? Ini masih kita dalami Mbak, masih kita telusuri. Kemudian saya juga mau mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi informasi yang beredar di masyarakat bahwa MAH ini mengaku menjual ponselnya kepada orang yang dikatakan awalnya dari Komando Resor Militer seharga 5 juta rupiah. Namun ada informasi lain yang menyebutkan bahwa kakak MAH ini mengatakan bahwa uang 5 juta rupiah tersebut justru diberikan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil ponsel milik adiknya MAH. Ada juga informasi MAH mengaku diberikan ponsel baru oleh kepolisian kemarin pada Jumat sore. Sebenarnya yang mana informasi yang benar Pak? Kami belum mendapat informasi terkait dengan itu Mbak. Baik, berarti belum ada informasi pasti ya terkait hal itu. Belum ada informasi tersebut. Baik, kemudian saya juga mau ke Mas Andi. Kontras menyatakan siap mendampingi MAH dalam kasus hukum ini. Apakah Kontras sudah menghubungi pihak MAH untuk meminta kuasa hukumnya? Ya, posisi MAH lah di Madiun, Mbak. Kami nggak punya kantor di sana dan kami sedang berkontak dengan di Madiun. Kemungkinan ke sana begitu. Kasih coba kita bangun di sana. Kesiapan itu sebenarnya lebih ke kami membuka pintu terbuka bagi siapapun yang merasa menjadi korban salah tangkap dan tindakan yang tidak adil itu kami terbuka untuk membela. Nah terkait perkara ini karena ini memang menjadi concern publik dan ada teman media yang bertanya tentang posisi Kontras ya kami menyatakan kami menegaskan siap membela MAH di sana konteksnya. Baik, berarti belum ada komunikasi langsung yang dilakukan dari pihak Kontras kepada MAH. Demikian ya, Mas Andi? Belum. Baik. Komunikasi baru dari teman ke teman saja. Rumah di mana, siapa, begitu.
Baik, kemudian Pak Ahmad, apakah MAH ini akan diperiksa kembali dan kapan rencananya akan diperiksa kembali MAH, Pak? Tentu kalau ada kaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang terkait dengan saudara MAH, kita akan periksa kembali untuk tambahan pemeriksaan, Mbak. Nah, di situ maka diwajibkan saudara MAH untuk wajib lapor kepada pihak penyidik. Ya. Selain untuk pengawasan, tentu apabila ada kebutuhan dalam pemeriksaan tambahan, kita akan mengambil keterangan kembali. Baik, terima kasih kepada Karun Pemas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Semoga kasus ini dapat tuntas setuntas-tuntasnya, dapat diungkap terang ke publik, dan juga terima kasih kepada Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan telah bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Pak